Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini ya guys, kita akan di segmen ngedalemin. Ngedalemin di sini kita akan bahas tentang apapun, contohnya bisa curhat atau apapun masalah-masalah pribadi atau perjalanan-perjalanan. Oke, hari ini aku lagi pengen cerita sedikit tentang masalah pengalaman aku pertama kali jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin ya guys, banyak banget sih di luar sana tuh mereka tuh first time untuk pengen ke luar negeri tuh pengen kemana ya? Malaysia, Singapura, atau negara mana nih? Nah, dalam kesempatan ini aku tuh dikasih kesempatan untuk pertama kali untuk ke luar negeri itu adalah ke Thailand. Alasannya kenapa? Pertama, aku jujur aja ya, awal-awal tuh skeptis banget sih sama Thailand. Skeptis di sini tuh kayak ngerasa ada apa sih di Thailand? Kayak nggak menarik, terus kayak mirip-mirip Indonesia lah ya, nggak jauh beda. Tapi pas aku masuk tuh, maksudnya pas aku kesana ya guys, itu aku ngerasain different banget, beda banget sih sumpah. Mungkin Indonesia sama Thailand tuh agak mirip-mirip, tapi ada beberapa hal budaya yang menurut aku tuh berbeda banget di sana. Contohnya ya, yang paling utama sih adalah bahasa ya. Bahasa Thailand sama bahasa Indonesia itu emang sangat jauh banget, dan pasti kalian nggak akan bisa ngebaca bacaannya. Kayak gitu. Yang kedua nih ya, yang paling aku ngerasa bedanya lagi atau adalah street foodnya. Mungkin di Indonesia sekarang street food udah makin banyak, tapi di Thailand tuh udah bener-bener banyak banget, di mana-mana udah ada. Dan tapi kembali lagi ya guys, di sana tuh banyak banget makanan halal. Jadi kalau kalian nih yang cari makanan halal, kalian harus perhatikan banget desain-desainnya. Kayak gitu. Yang ketiga, kenapa sih aku lebih milih Thailand pertama kali? Dan alasannya sebenarnya emang karena dipaksa sama temen aku untuk kesana dulu. Karena kenapa? Karena Thailand tuh mirip-mirip sama Indonesia dan harganya nih ya guys, harganya jauh lebih murah. Murah di sini di mana sih? Masalah makanannya guys. Karena jujur aja ya guys, kalau kalian contoh nih first time ke luar negeri itu ke Singapura, kalau kalian punya banyak uang is oke ya. Tapi kalau misalkan kalian nih nggak punya begitu banyak uang, kayak ke Singapura kan akan shock seriusan. Aku kemarin sempat ke Thailand dan itu datang ke mana namanya transit doang ya guys, transit doang ke Singapura. Dalam satu hari ya guys, itu aku cuman let's say nginap hotel udahlah dipisahkan ya. Itu kayak misalkan kayak masalah transportasinya, terus juga makanannya, itu aku bisa habis hampir 500, hampir 700 ribuan lebih. Padahal aku prediksi apa yang cuma 500 ribu, tapi ternyata enggak. Nah makanya itu alasan aku tuh udah hampir 3 kali bolak-balik ke Thailand. Karena menurut aku tuh emang harganya cukup lumayan affordable buat kita ya, untuk orang-orang yang mau pertama kali ke Thailand. Tempat wisata yang sangat aku rekomendasi ya guys, kalau kalian mau ke Thailand itu banyak banget sih itinerary-nya. Kalau kalian pengen tahu, tanya aku, bisa share di kolom komentar. Pengen tahu itinerary aku di Thailand tuh kemana aja sih gitu. So far ya guys, aku udah 3 kali ke Thailand. Dan aku tuh mungkin kalau misalkan buat pertama kali, kalian harus cobain tempat-tempat tertentu. Kalian harus cobain ke Wat-Watnya. Wat-Watnya itu di mana sih? Ada Wat Arun, ada Wat Po, ada banyak lagi. Tapi ya mungkin orang turis kayak kita itu lebih banyak ke Wat Arun untuk Wat Po. Karena kalian bisa foto-fotoan atau enggak pakai baju-baju tradisional di sana. Itu harganya kalau nggak salah nggak sampai hampir 200 ribuan kurang deh kalau nggak salah. Itu kan bisa foto-foto di sana, jadi kayak seakan-akan tuh bener-bener kayak orang Thailand asli kayak gitu loh guys. Terus kalau Wat Po mungkin harganya lebih mahal ya guys. Wat Arun sama Wat Po itu beda harganya. Kalau Wat Arun tuh lebih murah. Kalau Wat Po itu harganya itu lumayan pricey dikit ya, sekitar 100 ribuan something untuk masuknya doang ya guys. Kalau Wat Arun itu mungkin masih sekitar 50 ribuan ke bawah. Aku lupa harga pastinya berapa. Terus kalau kalian nih, kalian harus nyobain ke Sungai Chao Phraya. Sungai Chao Phraya ini itu tuh kalian bisa kemana aja. Jadi kalian bisa naik boat di sana. Nah itu Wat Arun, Wat Po, Asiatic, Icon Siam itu semuanya tuh diarungi di Sungai Chao Phraya ini. Di sungai ini kalian gak usah pusing naik apa ya di sini gitu. Kalian bisa naikin boat. Nah itu ada free boatnya kalau nggak salah. Itu ada gratisannya. Kalian bisa ikutin. Itu khusus buat foreigner pun juga boleh ya guys. Tapi kalau kalian berbayar pun juga ada. Ya mungkin lebih banyak gitu. Jadi kalau kalian nih, kalau ke Thailand wajib banget pertama kali kalian telusuri dulu nih Sungai Chao Phraya. Di situ ada Wat Arun, Wat Po, Asiatic, atau enggak kalian bisa dinner cruise di sana. Itu juga harganya affordable banget. Itu aku makan all you can eat di sana tuh hampir 200 ribu, 300 ribu
udah nikmati dinner crush-nya, udah dapetin all you can eat seafood-nya, dan yang pasti halal ya guys, banyak banget yang halal juga. Dan ada performance-nya tuh apa sih? Ada banci Thailand gitu loh guys, bener-bener unik banget sih, kalian harus cobain sih ke sana. Yang selanjutnya ya, menurut aku nih ya, yang kalian harus kunjungi lagi itu adalah tempat belanjanya. Nah, tempat belanja di Thailand tuh banyak banget, kalian jangan sampai salah pilih. Contoh nih ya guys, kalau aku tuh pertama kali tuh masih bingung, aku nginepnya kan di daerah Pratunam ya guys. Aku belanja di daerah Pratunam, tapi ternyata di Pratunam itu overall tuh kebanyakan khusus buat wanita. Hampir semua tuh khusus buat wanita, untuk pria tuh emang agak jarang. Jadi kalau mau kalian harus nyebrang ke depannya, itu bisa ke Mall Platinum. Di Mall Platinum itu ada beberapa cowok tapi masih jarang banget. Tapi kalau kalian nih pertama kali ke Thailand, mungkin Pratunam itu salah satu destinasi buat para orang-orang itu suka jual balik gitu loh guys. Apa namanya, just tipper gitulah. Itu banyak banget di sana. Nah, di mana lagi sih tempatnya rekomendasi untuk belanja? Kalau belanja, aku rekomendasi itu kalian wajib spare waktu ya di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi upayakan kalau bisa Sabtu Minggu sih. Sabtu Minggu dari pagi sampai sore sampai malam itu kalian harus cobain ke Chatuchak Market. Di Chatuchak Market itu adalah kalau nggak salah ya, salah satu pasar terbesar di Thailand. Salah satunya ya, aku nggak tahu ya. Itu benar-benar besar banget, kalian telusurin aja. Nah, di situ untuk baju-baju cowok, thrifting atau baju-baju cewek banyak, itu banyak banget. Dan harganya ya guys, aku akuin ya, harganya itu bener-bener masih affordable banget sih sumpah. Makanya kalau kalian nih, kalau misalkan ke Thailand, itu belanjanya kalau bisa nih di spare, kalian harus pinter-pinter. Ke Chatuchak dulu, habis itu ke Pratunam, Platinum, ada juga kan masih banyak lainnya sih sebenarnya. Oke, masalah makanannya ya guys, makanan yang sangat aku rekomendasi banget ya di Thailand itu. Kalian mungkin kalau misalkan yang cari yang halal itu emang agak sulit, tapi sekarang tuh udah cukup lumayan banyak banget sih di Bangkoknya sendiri ya guys. Jadi kalian bisa kunjungi, kayak aku tuh suka banget, aku nggak tahu kenapa suka banget makanan yang ada di Platinum, di food courtnya. Itu ada tom yum yang terkenal banget, itu rasanya enak banget, kalian harus cobain di situ. Yang kedua, kalau misalkan kalian nih ya mau pasti kalian harus ke yang manis-manis ya. Kalian bisa ke Mango Tango. Mango Tango tuh kayak mango ada chicken rice lagi. Sticky rice. Mango sticky rice. Di situ ada mango sticky rice. Nah, itu bener-bener enak banget sih. Aku akuin, itu enak banget. Dan itu banyak juga, ada nggak hanya mango sticky rice juga, ada mango-mango yang lainnya juga. Makanannya kalian bisa cobain somtam, atau enggak nih kalau kalian nih suka ke tofu buat belanja buat skincare, di sampingnya itu ada beef noodle yang enak banget dan halal. Jadi kalian gak usah takut lagi tuh kalau misalkan mau cari beef noodle yang halal tuh di mana sih di Thailand. Nah, tuh di samping tofu persis banget itu. Itu rasanya enak banget dan bener-bener kalian pasti akan suka. Rasanya tuh kayak kita makan bakso sih sebenarnya. Oke, dan kalau misalkan nih kalian mau selain ke Bangkok, kemana lagi sih yang rekomendasi? Sebenarnya untuk turis Indonesia itu lebih sering itu kalau nggak ke Bangkok, ke Pattaya. Tapi kalau untuk ke Pattaya sendiri, kalian harus punya effort waktu sendiri ya guys. Itu sekitar 2-3 hari lah, cukup lah, 2 hari lah. 2 hari ke Pattaya, kalian bisa naik apapun. Pernah aku sempat ditawarin naik taksi, itu pulang pergi let's say harga 1000 baht pada saat itu ya. Tawarin 1000 baht. Ada juga itu bareng-bareng ya guys. Atau juga kalian bisa naikin bis. Nah, di bis itu harganya lebih murah banget, lebih masuk akal. Tapi ya itu dia, kalian harus effort karena pasti lebih capek ya guys kalau naik bis. Apalagi kalau kalian bawa koper. Makanya kalau misalkan kalian bawa koper, mendingan udahlah naik taksi atau enggak naik travel atau segala macam yang murah-murah di sana. Kalau di Pattaya itu terkenal banget sama yang namanya naik klubnya. Kalian bisa masuk ke daerah-daerah Pattaya pantainya itu, di situ banyak naik klub kayak gitu. So far aku kesana tuh cuma bener-bener buat experience-nya aja, tidak sampai masuk ya guys. Karena so far kalau misalnya kalian sampai masuk itu beda lagi ya guys, itu agak mahal banget. Jadi aku rekomendasi kalian ya udah cuma buat telusurin aja daerah-daerah sekitarnya, nikmati pantainya kayak gitu-gitu. Atau kalau misalkan kalian cobain makanan juga bisa juga. Yang ketiga mungkin kalau misalkan yang rekomendasi lagi di Thailand itu ada Chiang Mai. Tapi untuk Chiang Mai sendiri aku masih belum pernah cobain. Aku pengen banget cobain ke Chiang Mai. Kenapa? Karena Chiang Mai itu adalah salah satu kota yang menurut aku wajib dikunjungin di Thailand. Karena unsurnya itu lebih Thailand banget. Kalau Bangkok kan emang udah kota banget ya. Pattaya pun udah kayak
pantai-pantai yang masih ada sedikit modernisasinya banget. Nah kalau di Chiang Mai itu lebih bener-bener antik banget sih. Dan yang pasti ya guys, kalau kalian ya abis dari capek-capek nih ya di Thailand jalan kaki, dan oh ya kalau kita kan kalau di sana kan kebanyakan jalan kaki, naik paling kalau misalkan naik bis, naik taksi, aku lebih sering naik BTS ya. BTS itu adalah Bangkok Train Station ya, ibaratnya bukan BTS boyband ya, BTS Bangkok Train Station. Jadi selalu naik kereta di Bangkok gitu loh guys. Itu kan capek banget nih. Biasanya kita cari yang namanya massage di sana tuh rekomen banget dan bener-bener enak banget sih, beda banget. Massage di sana beda banget sih. Kalian harus cobain biar kalian tahu nih gimana sih experience-nya setelah capek-capean jalan-jalan. Nah itu ya kalian barulah ke Thai massage itu. Dan ya guys, kembali lagi ya, mungkin banyak orang tuh masih skeptis banget sama Thailand, tapi kalau menurut aku ya kalian harus cobain banget ke Thailand, karena di Thailand itu banyak hal yang kita belum tahu. Dan juga kita kan jadi tahu, maksudnya pemikiran kita tentang negara luar tuh lebih berbeda gitu. Jadi kalau misalkan nih aku selalu dibilang kalau misalkan kita belum keluar negeri, pikiran kita tuh masih belum terbuka banget. Jadi teman-teman nih yang masih berpikir nggak usah lah, ngapain sih keluar negeri ngabisin uang, no. Kalian harus cobain sekali dalam seumur hidup untuk keluar negeri. Mau yang murah, aku rekomendasi Thailand. Kalau misalkan kalian mau coba ke Singapura atau Malaysia juga boleh, tapi saran aku untuk first time kalian coba dulu ke Thailand dulu. Kenapa? Kalian biar nggak kaget. Karena kalau misalkan di Thailand tuh, let's say aku pertama kali ke Thailand aja itu cuma bawa 5-6 juta, itu udah lebih dari cukup. Kemarin terakhir aku bawa 10 juta, itu cukup banget sampai aku bisa 9 hari dapat hotel oke, itu cukup banget. Tapi kalau kalian kayak ke Singapura, itu pasti akan sehari aja tuh 1 juta tuh kayak nggak cukup guys. Itu 1 juta itu masih baru transportasinya dan hal-hal lainnya. Tapi kalau kalian ya sultan ya nggak apa-apa sih kalau kalian mau ke Singapura atau ke Malaysia gitu. Karena aku kemarin cuma transit doang, dan aku ngerasain tuh kalau di Singapura tuh emang beda banget sih vibes-nya. Tapi kalau Thailand tuh bener-bener kayak apa ya, menyenangkan aja sih kalau menurut aku ya. Itu oke. Kalau kalian pengen tahu itinerary atau mungkin pengen tanya-tanya berbahas tentang Thailand, ya mungkin aku bisa share, bisa jawab juga. Kalian share di kolom komentar aja, nanti aku bantu jawab. Kalau misalkan nih kayak Kak, kemarin cobain kesini nggak, cobain ke situ, share aja di kolom komentar, nanti aku bantu jawab. Nanti aku bakal bikin video lagi. Kenapa sih aku bener-bener excited banget kalau ngomong masalah Thailand kayak gitu. Thank you banget ya guys udah mau nonton. Semoga video ini bisa menginspirein kalian mau jalan-jalan ke luar negeri. Itu nggak harus pakai budget besar, budget minim pun juga bisa. Gak usah takut, gak usah berpikir kayak gue kayak nggak pernah bisa ke luar negeri. Pasti bisa, aku yakin. Oke, thank you semua, bye bye.